Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, langsung saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting modem Orbit Star ya. Dan bisa diterapkan di beberapa modem lain teman-teman. Intinya modem yang menggunakan kabel LAN ya, bukan modem stick teman-teman ya. Jadi kita akan memanfaatkan WiFi internal modem Orbit Star 2 ini sebagai WiFi eksternal dari STB nantinya. Dan modem sendiri ini akan berfungsi sebagai penerima internet dari provider, kemudian WiFi internalnya itu jadi output dari STB. Jadi ini fungsinya untuk menghemat ya, menghemat penggunaan perangkat. Jadi kita tidak membutuhkan akses point lagi, kemudian kita juga tidak membutuhkan kabel USB to LAN. Kemudian juga OpenWRT-nya nanti bisa menggunakan OpenWRT yang WiFi internalnya off. Nah, baik teman-teman, pertama-tama kita setting di bagian modem Orbistar 2-nya dulu. Kita masuk ke sebentar ya, kita cek pengaturan jaringan. Kemudian masuk ke Ethernet, teman-teman. Masuk ke Ethernet. Nah, jangan lupa jika belum disetting, tentu di sini akan tersetting sebagai otomatis ya. Jadi ini dirubah dulu menjadi LAN saja, teman-teman. Jadi LAN saja, kemudian teman-teman simpan. Oke, kita tunggu sampai pengaturannya tersimpan. Baik, berhasil tersimpan. Kemudian selanjutnya kita ke sebentar ya teman-teman. Kita ke pengaturan, ke pengaturan WiFi dulu, kita cek. Nah, WiFi-nya seperti biasa ya, silakan setting SSID dan passwordnya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke perangkat, kemudian ke alat, kemudian ke lanjutan. Nah, di sini kita akan setting DHCP ya. Di DHCP harus kita matikan teman-teman. Jadi ingat IP modemnya itu adalah 192.168.8.1. Jadi ini default ya. Kemudian jangkauan DHCP IP-nya sekian, tapi berhubung karena kita akan mematikan DHCP maka jangkauannya tidak perlu kita setting. Dan perlu teman-teman ketahui, setelah ini disable kita tidak bisa mengakses ke modem ini ya. Kita tidak bisa mengakses ke modem ini kecuali jika kita setting PC kita ya, seperti misalkan di bagian change adapter option kita setting secara statis teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya, versi 4. Nah, kita masukkan secara manual di sini. Jadi misalkan di sini 192.168.8.105. Kemudian subnet masknya otomatis terisi. Kemudian default gateway-nya kita masukkan IP dari modem Orbistar 2 ini yaitu 192.168.8.1. Jadi begitu cara mengaksesnya ya setelah nanti DHCP-nya dimatikan. Berhubung di sini kita tidak membahas ke sana, maka cukup langsung saja saya matikan DHCP servernya. Kemudian dikonfirmasikan dan kemudian disimpan. Nah, setelah itu berhasil, kita sudah bisa mencabut kabelan ke PC ya, berhubung karena saya terkoneksi ke modem ini menggunakan kabelan teman-teman, bukan menggunakan WiFi, tapi menggunakan WiFi juga bisa ya. Yang pasti jika DHCP-nya sudah disable itu tentu kita tidak bisa mengakses modemnya lagi kecuali setting statis di PC kita ya, maupun di handphone kalau menggunakan handphone. Baik, untuk kabelan dari modem Orbit Star 2 nya saya cabut, kemudian saya pindahkan ke STB teman-teman ya. Saya pindahkan ke STB. Nah, sudah terkoneksi. Saya akan mengakses 192 seperti biasa ya untuk STB ya, 1.1. Nah, baik, sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita setting di bagian network ya. Kemudian masuk lagi ke bagian device. Kemudian di sini add device configuration.
Tapi sebelum kita add device configuration, teman-teman pastikan modul Macplan sudah terinstall di OpenWRT-nya. Jika tidak, tinggal diinstal saja teman-teman. Cara ngeceknya masuk ke sistem, kemudian ke software, kemudian di bagian tab installed, teman-teman pilih di sini. Kemudian di sini ketikkan saja MAC ya, Macplan. Bisa langsung ditulis Macplan seperti ini. Nah, jika ketemu command Macplan itu berarti sudah terinstall. Tapi jika tidak ketemu Macplan, bisa langsung diinstal teman-teman. Tinggal dilihat di available. Jika sudah di OPKG update ya. Ini berhubung saya tidak terkoneksi ke internet, maka tidak bisa muncul di sini teman-teman. Yang pasti seperti itu caranya. Baik, kita kembali ke network. Kemudian kita ke device, dan di sini kita tambahkan ya add device configuration. Kemudian di device type kita pilih Macplan. Nah, selanjutnya kita biarkan saja seperti ini teman-teman. Kemudian kita save. Selanjutnya save and apply. Nah, seperti itu sudah di save and apply. Selanjutnya kita kembali ke tab interface. Kemudian di sini kita tambahkan ya add new interface. Misalkan di sini saya tulis modem atau apalah. Kemudian di sini pilih static address ya teman-teman. Static address. Kemudian device kita pilih Ethernet adapter BR LAN MAC 0 yang tadi kita buat ya. Karena jika kita membuat Macplan maka ada bridge LAN MAC 0 di sini teman-teman. Selanjutnya kita create interface. Kemudian firewallnya kita arahkan ke one ya. Kemudian kita save. Selanjutnya kita save and apply. Nah, oke, jika sudah seperti itu, kita tinggal mencolokkan LAN dari modem Orbit Star 2-nya ke LAN ke LAN OpenWRT atau STB-nya teman-teman. Baik, di sini saya cabut dulu ya yang dari PC. Nanti saya akan terkoneksi menggunakan WiFi dari Orbit Star 2-nya. Nah, oke, saya sudah tancapkan. Saya sudah hubungkan ya dari LAN Orbit Star 2 ke LAN STB-nya teman-teman. Nah, sekarang saya sudah tidak bisa terkoneksi ke STB. Saya akan terkoneksi dulu ke modem. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang saya sudah terkoneksi ke modem dan langsung juga bisa mengakses OpenWRT-nya teman-teman. Jadi secara otomatis bisa langsung mengakses OpenWRT-nya ya. Nah, tuh padahal saya terhubung ke WiFi modemnya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini di dashboard. Di sini tidak ada WiFi ya, tidak ada WiFi internal yang on. Hanya dari Macplan, dan kita menggunakan WiFi internal di modem sebagai WiFi eksternal untuk STB kita teman-teman. Oke, saya clear cache dulu. Ya. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini teman-teman sudah ada RX dan TX ya, sudah ada aktivitas dan semua berjalan dengan baik teman-teman. Oke, kita akan coba mengakses ke IP modem. Apakah kita bisa mengakses? Untuk STB bisa diakses ya, IP modem belum bisa terakses teman-teman. Tapi saya lihat dulu. Ya, semestinya kita harus restart semua ya untuk bisa kembali mengakses ke IP modem dan IP STB. Dan kita cek dulu di sini. Oh, ternyata saya belum mengisi IP teman-teman, sorry. Jadi di sini kita harus isi IP secara manual ya, IP address-nya.
eh, kita akan atau ikuti saja ya seperti di video 192.168.8.101. Nah, seperti itu. Ini terserah sih, yang penting di atas 100 ya. Kemudian di sini IP gateway, di sini saya pilih yang paling atas ya untuk IP-net mask. Kemudian IP4 gateway kita masukkan IP modem 192.168.8.1. Jadi maaf ya teman-teman, ada kekeliruan tadi. Oke, kita save, kemudian save and apply. Nah, baik, sekarang sudah bisa mengakses IP modem. Sepertinya di sini sudah muncul ya IP yang kita isikan tadi 101. Ya, betul ya teman-teman, sudah bisa mengakses modem. Jadi ada kekeliruan, tidak sempat mengisi sehingga kita tidak bisa mengakses modemnya kan, tetapi STB sudah bisa kita akses. Oke, jadi seperti ini. Di sini tidak ada kartu ya. Kemudian kita kembali mengakses ke OpenWRT juga aman. Nah, adapun LAN yang terkoneksi kabel LAN hanya satu ya teman-teman, tidak ada tambahan untuk yang lainnya. Nah, di sini hanya ada ETH0, kemudian di sini LAN MAC0-nya yang aktif. Nah, baik, jadi seperti itu ya. Saya rasa sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.